Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulfian Akbar Karismawan, perwakilan dari kelompok tentang game teori. Oke, kita masuk ke pendahuluannya. Jadi game teori itu merupakan suatu studi mengenai model matematis untuk menentukan strategi di antara pilihan-pilihan keputusan yang rasional. Jadi di dalam game teori ini ada dua hal yang paling penting, yaitu yang pertama strategi dan payoff. Yang pertama strategi itu adalah sebuah rencana yang diputuskan oleh para pemain dengan serangkaian keadaan-keadaan atau circumstance yang mungkin terjadi pada kedua pemain. Sementara payoff itu sendiri adalah ganjaran atau bayaran yang diterima pemain pada hasil dari strategi-strategi yang digunakan, dari strategi-strategi yang telah digunakan. Jadi strategi itu dinyatakan optimum jika strategi yang menjadikan seorang pemain berada pada posisi pilihan terbaik atau tanpa memperhatikan tindakan-tindakan pemain lawannya. Jadi tujuan dari model permainan game teori ini adalah untuk mengidentifikasikan strategi optimum bagi setiap masing-masing pemain. Jadi dalam game teori sendiri ada dua jenis strategi. Yang pertama itu pure strategi dan yang kedua itu strategi campuran. Yang pure strategi atau strategi murni itu ada 3 jenis, yaitu trial, dominant strategi, dan maksimum, dan minimax. Kita langsung ke contoh kasus untuk metode yang pertama, yaitu metode trial. Terdapat tabel permainan metode trial. Ada dua pemain A dan pemain B, di mana pemain A memiliki dua opsi, A1 dan A2, dan pemain B memiliki 3 opsi. Jadi kita langsung uji coba permainan. Kita anggap bahwa pemain B jalan terlebih dahulu. Pemain B akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika nilai dari strategi-strategi yang dipilih memiliki nilai yang lebih rendah atau negatif. Jadi dalam hal ini pemain B ada B1, B2, dan B3, di mana B1 menunjukkan 6, B2 9, dan B3 2. Untuk menentukan payoff yang paling optimum untuk pemain B, dia harus memilih strategi yang memberikan nilai yang lebih rendah atau negatif, yaitu B3, di mana B3 itu menunjukkan nilai 2. Setelah pemain B mengunci kolom B3, maka kita akan pindah ke giliran pemain A. Jadi pemain A bermain karena pemain B sudah mengunci kolom di kolom B3, maka pemain A hanya memiliki dua opsi, yaitu A1 B3, di mana hasil nilainya adalah 2, dan A2 B3, di mana hasil nilainya adalah 4. Nah, untuk mendapatkan nilai yang paling optimum untuk pemain A, tidak seperti pemain B yang harus mencari nilai yang rendah atau negatif, pemain A harus mendapatkan nilai yang positif atau lebih banyak. Jadi
dapat dilihat dari tabel, pemain A1 B3 hanya memberikan nilai 2, sementara A2 dan B3 itu memberikan nilai 4. Jadi, saddle point yang dapat ditentukan adalah A2 dan B3. Strategi optimum adalah A2 dan B3 dengan nilai permainan 4. Selanjutnya kita pindah ke metode dominan. Metode dominan sendiri itu merupakan sebuah metode di mana adanya sebuah opsi strategi yang paling kuat atau terbaik untuk para pemain terlepas dari pilihan strategi lawan yang akan diambil. Kita langsung ke studi kasus. Ada 2 pemain, yaitu pemain A dan pemain B, yaitu seorang narapidana penjara. Pemain A dan pemain B memiliki dua pilihan strategi, yaitu strategi mengaku atau strategi menolak dengan ketentuan nilai-nilai yang masing-masing. Kita langsung melihat tabelnya dan kita mulai bermain menjadi pemain A terlebih dahulu. Jadi kita bisa lihat pemain A memiliki 2 strategi, yaitu mengaku dan menolak. Mengaku dia bisa mendapatkan 8 tahun penjara, 20 tahun penjara, 1 tahun penjara, dan 3 tahun penjara tergantung kepada pilihan pemain B. Jadi kita coba lihat satu-satu. Kita lihat pemain A. Jika pemain A mengaku dan pemain B mengaku, maka pemain A dipenjara 8 tahun. Jika pemain A mengaku, pemain B menolak mengaku, maka pemain A dapat 1 tahun hukuman penjara. Kita lihat penolakannya. Jika pemain A menolak dan pemain B mengaku, pemain A akan dipenjara 20 tahun. Dan jika pemain A menolak dan B menolak, pemain A akan dipenjara 3 tahun. Kita dapat melihat kolom pemain A, kolom pemain pengakuan A, yaitu 8 tahun dan 1 tahun, berbanding dengan pemain A menolak, yaitu 20 tahun dan 3 tahun. Jadi, dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa pemain A harus mengaku dengan kemungkinan di penjara 8 tahun dan 1 tahun. Jadi, bisa diputuskan bahwa dominan strategi pemain A adalah mengaku. Setelah itu kita pindah ke pemain B. Pemain B, kita bisa lihat kolom-kolomnya. Jika pemain B mengaku dan pemain A mengaku, pemain B akan dipenjara 8 tahun. Jika pemain B mengaku dan pemain A menolak untuk mengaku, pemain B akan dipenjara 1 tahun. Jika pemain B menolak mengaku dan pemain A mengaku, pemain B akan dipenjara 20 tahun. Jika pemain B dan pemain A menolak mengaku, maka pemain B akan dipenjara 3 tahun. Pemain B harus memilih strategi mengaku untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan, dalam hal ini masa tahanan penjara. Oke, kita lihat pemain B. Jika pemain B mengaku, dalam kolom pengakuan kolom B, dia hanya akan dipenjara 8 tahun dan 1 tahun jika pemain A mengaku dan pemain A menolak. Sementara jika kita lihat dari kolom penolakan kolom B, dia akan mendapatkan resiko yang lebih besar, yaitu dipenjara 20 tahun atau 3 tahun. Jadi dalam hal ini, dalam tabel ini sudah terlihat cukup jelas bahwa pemain B harus memilih strategi mengaku dengan kemungkinan dipenjara 8 tahun atau 1 tahun. Maka dominan strategi pemain B adalah mengaku. Nah, karena kita sudah
mengetahui dominan strategi dari para pemain, maka kita dapat melihat hasil strategi optimum, di mana pemain A mengaku dan pemain B mengaku. Maka hasil strategi optimumnya adalah pemain A mengaku A1 dan pemain B mengaku. Jadi hasil strategi optimumnya adalah A1 B1. Baik, di sini saya Mustafa Kamarabani akan melanjutkan presentasi dari pure strategi dengan metode maximin minimax. Pada dasar teori metode ini adalah pemain B tahu B akan berusaha mencari nilai yang minimum. Maka dari yang minimum itu, A akan mencari nilai maksimum untuknya, atau bisa disebut maksimin. Dan pemain B tahu A akan berusaha mencari nilai maksimum. Maka dari yang maksimum itu, B akan mencari nilai yang minimum untuknya, atau bisa disebut dengan minimax. Baik, kita langsung masuk ke studi kasus maksimin minimax. Pemain A memiliki dua strategi, yaitu strategi A1 dan A2. Dan pemain B memiliki tiga strategi, yaitu B1, B2, dan B3. Kita langsung masuk ke sudut pandang dari B. B pasti tahu pemain A akan memilih nilai maksimum dari setiap kolom-kolom miliknya. Kolom pertama pasti memilih 8, kolom kedua 9, kolom ketiga 4. Kita taruh nilai yang dipilih tadi di bawah tabel. Dari nilai yang sudah diprediksi oleh pemain B tersebut, maka pemain B akan memaksakan nilai tersebut menjadi minimum. Dari ketiga nilai tadi tersebut yaitu 8, 9, 4, maka pemain B pasti akan memilih 4 karena itu nilai yang minimum. Baik, langsung kita masuk ke sudut pandang dari pemain A. A tahu pasti pemain B memilih nilai minimum dari setiap strateginya. Dari setiap baris tersebut, kita bisa lihat bahwa baris pertama nilai yang minimum yaitu 2, dan baris kedua nilai yang minimum yaitu 4. Maka dari itu, pemain B pasti memilih nilai 2 dan 4. Baik, kita langsung taruh nilai pada kolom sebelah kanan. Dari nilai prediksi pemain B yang mengambil nilai minimum tersebut, maka A akan memaksakan nilainya menjadi maksimal. Dari kedua nilai tersebut dapat kita lihat bahwa 2 dan 4 yang memiliki nilai maksimal adalah 4. Lalu apabila nilai maksimin dan minimax terdapat kesamaan, maka bisa dikatakan itulah strategi yang paling optimum dan mendapatkan value point A2 dan B3. Maka nilai optimum atau nilai permainan adalah 4. Dan strategi optimum dari studi kasus tersebut adalah A memilih strategi A2 dan B memilih strategi B3. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.